Jika sebelumnya kita sudah membahas tentang kehidupan liar di savana, yang dimana hewan yang hidup berkelompok sangat berpengaruh di sana. Nah, kehidupan hewan yang berkelompok ternyata juga berpengaruh di lingkungan perairan. Jika berbicara tentang perairan, pasti tidak akan jauh dari lautan. Laut adalah hamparan air asin yang luasnya menutupi lebih dari 70% permukaan bumi. Laut memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan iklim di bumi. Dan laut sendiri menjadi habitat bagi berbagai macam makhluk hidup. Selain itu, laut menyimpan berbagai banyak misteri, mulai dari kehidupan di kedalaman samudra hingga fenomena alam yang menakjubkan. Para predator yang hidup di laut sangat banyak sekali. Contoh kecilnya saja, seperti ikan hiu, gurita, buaya air asin, ular laut, paus orca, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dari beberapa predator yang disebutkan tadi, paus orca menjadi hewan yang paling disegani di lautan. Bagaimana tidak, paus orca termasuk ke salah satu hewan yang hidup secara berkelompok. Itu membuatnya seperti tidak ada predator lain yang memangsanya di lautan. Nah, di video kali ini kita akan membahas apakah paus orca cocok diberi gelar sebagai raja lautan. Bagaimana kehidupannya di laut yang bersanding dengan para predator laut seperti ikan hiu dan paus biru yang menjadi hewan paling besar saat ini di bumi. Seperti yang disebutkan tadi, paus orca termasuk ke dalam hewan yang hidup berkelompok. Mereka termasuk hewan sosial yang hidup dalam kelompok yang disebut pod. Nah, pod ini biasanya terdiri dari 5 hingga 30 individu. Meskipun ada kelompok yang lebih besar, mereka memiliki struktur sosial yang kuat dan seringkali terdiri dari keluarga yang dipimpin oleh betina yang tertua atau bisa disebut matriarkal. Orca dalam satu pod biasanya tetap bersama seumur hidupnya dan menggunakan bahasa vokal unik yang hanya dimiliki oleh pod mereka. Mereka juga bekerja sama dalam berburu, terutama ketika menangkap mangsa seperti ikan, anjing laut, atau bahkan paus lainnya. Cara paus orca berburu pastinya sangat berbeda jauh dengan cara berburu ikan hiu. Ikan hiu adalah pemburu soliter. Mereka mengandalkan taktik dan kecepatannya dalam berburu. Tetapi ada beberapa spesies ikan hiu yang berburu secara berkelompok atau menunjukkan perilaku sosial saat berburu mangsanya. Nah, kali ini kita akan membandingkan seekor paus orca dengan seekor ikan hiu putih yang besar. Siapakah yang layak mendapat gelar sebagai raja lautan? Yang pertama adalah soal kecerdasan. Paus orca adalah hewan yang sangat cerdas. Mereka memiliki strategi berburu yang kompleks. Mereka bisa bekerja sama dalam kelompoknya. Paus orca sering mengandalkan kelompoknya saat berburu mangsanya. Contohnya saja seperti video berikut. Kawanan orca saling bekerja sama agar bisa menciptakan ombak buatan, agar bisa menjatuhkan anjing laut itu dari atas es. Sedangkan ikan hiu, mereka adalah predator yang menggunakan instingnya saat berburu. Hiu sering berburu mangsanya sendiri, atau dalam kelompok yang kecil, dengan teknik berburu yang sederhana. Yang kedua adalah, bagaimana dengan perbandingan kekuatan dan ukuran antara paus orca dengan ikan hiu? Jika kita melihat sekilas perbandingan ukuran antara kedua hewan ini, mungkin kalian semua menganggap ukuran orca lebih besar daripada ikan hiu putih. Jika kalian menganggapnya seperti itu, kalian memang benar. Ukuran paus orca jauh lebih besar dibandingkan dengan ikan hiu putih besar. Ukuran panjang paus orca bisa mencapai 9 meter dengan berat hingga 6 ton. Nah, sedangkan ukuran ikan hiu putih besar, ia hanya memiliki ukuran panjang sekitar 6 meter
dengan berat 2 ton saja. Ini tentunya, jika ada pertempuran antara kedua hewan tersebut, paus orca unggul dari segi kekuatan dan ukuran yang ia miliki. Selanjutnya, yang ketiga, mari kita bandingkan bagaimana teknik kedua predator ini saat berburu mangsanya. Paus orca lebih dominan menyerang menggunakan taktik kecerdasannya. Seekor paus orca bisa membalikkan hiu putih besar. Taktik ini bisa membuat ikan hiu itu lumpuh, atau nama kerennya adalah tonic immobility. Sedangkan ikan hiu, mereka berburu mangsanya dengan cara menyergap dan mengandalkan kecepatannya. Ikan hiu memangsa dengan gigitannya yang kuat dan menunggu sampai mangsanya melemah. Nah, jikalau kita sudah mengetahui perbandingan antara kedua predator laut tersebut, selanjutnya kita harus mencari tahu bukti di alam liar antara kedua predator tersebut. Apakah mereka pernah bertempur 1 lawan 1 di lautan? Dan siapa yang mengungguli pertempuran tersebut? Paus orca diketahui berburu dan memangsa hiu putih besar. Ada banyak rekaman orca yang sedang memburu hiu. Contohnya saja seperti video ini. Paus orca memburu hiu hanya untuk memakan hatinya, karena hati hiu kaya akan kandungan lemak dan nutrisi yang dibutuhkan orca. Sedangkan hiu sangat berbanding terbalik dengan orca. Jika hiu mengetahui ada orca di wilayahnya, hiu lebih sering memilih untuk melarikan diri dan menghindari pertempuran dengan orca. Sepertinya dia sadar bahwa ukurannya sudah jauh berbeda dengan orca. Nah, kesimpulan dari pertarungan antara paus orca dengan ikan hiu adalah, orca hampir selalu unggul dalam pertarungan. Orca memiliki kecerdasan tinggi, ukuran lebih besar, kekuatan lebih besar, serta strategi berburu yang efektif, termasuk mampu melumpuhkan hiu dengan membalikkan tubuhnya. Bukti di alam liar juga menunjukkan bahwa orca sering memangsa hiu, bahkan membuat hiu putih besar menghindari wilayah yang dihuni oleh orca. Dengan keunggulan tersebut, orca lebih mungkin memenangkan pertarungan melawan hiu. Lalu, apakah orca cocok diberi gelar sebagai raja lautan? Ya, orca sangat cocok diberi gelar sebagai raja lautan. Orca sendiri merupakan predator puncak di lautan. Tidak ada predator alami yang berani memangsa orca. Berbeda dengan ikan hiu putih besar, mereka seringkali diburu oleh orca. Itu membuktikan bahwa orca menduduki puncak rantai makanan di lautan. Walaupun orca seringkali berburu mangsanya secara bersamaan, itu merupakan taktik berburunya. Diperlukan kecerdasan dan kekompakan yang tinggi dalam timnya saat berburu mangsanya. Nah, jadi seperti itulah penjelasannya. Jika ada teman-teman yang tidak setuju, silahkan komen di bawah. Sekian dulu dari saya. Apabila ada salah kata dan pengucapan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.